Welcome home Pedias, ketemu lagi dengan Kanidia. Ya, Kanidia balik lagi nih di section bebas belajar bareng Pedias. Dan hari ini insya Allah kita bakal lanjutin materi tentang kurva LM ya. Pekan lalu udah beres kurva IS, yang mana kedua kurva ini tuh adalah best friend banget sih kalau di makroekonomi ya. Jadi kalau misalnya bahas ini itu nggak bisa terpisah. Nah, kalau misalnya kita bahas tentang LM nih ya, kalau kemarin bahas tentang IS dan kita mengetahui bahwa itu ada kepanjangannya ya. LM juga ada ya. L itu dari kata liquidity, liquidity preference of money ya. Lalu kalau M dari kata money, kayak gitu. Nah, kalau misalnya ditanyain tentang LM curve, ini juga merupakan suatu kondisi nih ya. Mulai dari definisi dulu teman-teman. Kalau ada yang nanya, ini menunjukkan apa sih sebenarnya? Ya, si LM curve ini itu menunjukkan kondisi keseimbangan sama dengan si IS kemarin, tapi ini di pasar uang. Kalau kemarin pasar barang atau jasa, ini di pasar uang ya. Nah, ini pastinya nanti akan menunjukkan ke kita hubungan antara suku bunga, kita bisa pakai R atau I ya. Kalau kemarin R itu adalah suku bunga real, I adalah suku bunga nominal. Dengan apa Kak? Dengan Y alias pendapatan nasional. Nah, kalau si IS kemarin hubungannya negatif, kalau ini nanti kedua indikator ini R dan Y itu memiliki korelasi yang positif ya, jadi nanti kurvanya menaik ya, punya upward ya trennya kayak gitu. Nah, kalau misalnya bicara tentang LM curve, kita juga nanti harus tahu bahwa ini sebenarnya menceritakan tentang basicnya ya. Kita tuh berangkat dari konsep yang mengatakan bahwa money supply itu sama dengan money demand ya, kayak gitu. Nah, kalau misalnya ngomongin tentang money supply, kalau dalam bahasa yang lain, mungkin teman-teman biasa dengar istilah jumlah uang beredar. Kayak gitu ya. Jadi ini jumlah uang beredar, yang mana kalau dalam satu negara ya dikeluarkan oleh otoritas moneter. Ya, kalau di Indonesia sendiri, Bank Indonesia, kayak gitu. Nah, sementara kalau money demand, itu ingat-ingat lagi teori yang udah pernah kan ide juga jelasin ya. Apa sih motif kita, atau faktor yang mempengaruhi kita dalam meminta uang, kayak gitu. Nah, kalau money supply sendiri itu sifatnya ditentukan oleh Bank Indonesia, jadi nggak ada faktor lain yang mempengaruhi. Makanya nanti dia nggak ada faktor lain ya, kayak gitu ya teman-teman. Sementara kalau money demand, kita ingat teori liquidity preference ya. Jadi kalau money demand itu kan gimana nih? Permintaan uang itu sendiri kan ada 3 faktor ya. Jadi kalau kemarin kita ngomong tentang permintaan uang, nanti tuh kita bakal bilang ada 3 motif kan ya. 1, 2, dan 3 motifnya masing-masing ada yang kita sebut motif transaksi. Yang pertama ya transaksi, terus yang kedua precautionary, motif jaga-jaga, terus yang ketiga motif spekulasi. Nah, ini semua itu ada faktor yang mempengaruhi ya. Kalau motif transaksi dipengaruhi oleh pendapatan ya. Kalau pendapatan seseorang tinggi, maka permintaannya untuk motif transaksi itu bakal meningkat juga. Ini hubungannya positif. Sama juga dengan jaga-jaga ya, dipengaruhi oleh pendapatan. Kalau misalnya semakin tinggi pendapatan kita, permintaan uang untuk keperluan jaga-jaga nih ya. Aku harus tiba-tiba jalan-jalan sore ke Singapura nih. Nah, itu bakal meningkat kalau semakin sultan kita. Macam tuh. While kalau di spekulasi dia dipengaruhi oleh suku bunga ya, boleh pakai R atau I, dan hubungannya negatif. Kalau misalnya suku bunga lagi tinggi, maka permintaan uang untuk spekulasi itu berkurang. Tadi dia udah jelasin juga di video yang sebelumnya, jadi boleh kalian tonton juga supaya lebih detail. Nah, nantinya makanya kalau misalnya disuruh untuk membuat lebih simple, si MD ini bakal kan dia pakein liquidity ya. Liquidity itu dipengaruhi oleh 2 faktor nih teman-teman. Ada pendapatan simbolnya Y dan juga suku bunga simbolnya pakai R aja ya, boleh pakai I juga kayak gitu. Nah, ini yang akan menjadi basic kita untuk menentukan kurva LM. Nah, mungkin gak usah lama-lama, langsung aja gimana sih sebenarnya Kak kalau misalnya kita pengen membuat kurva si LM ini sama dengan kurva IS ya. LM itu juga nggak tiba-tiba langsung muncul kurva positif trennya ya. Ini ada asal muasalnya, tetapi mereka si LM itu lebih simpel lah ya, lebih simpel dibandingkan si IS yang kemarin. Kita cukup pakai 2 kurva udah beres teman-teman ya. Nah, sumbu yang di sini ya, sumbu yang sebelah sini itu adalah real money. Aduh sorry, kita
bagian ini. Jadi ini adalah real money. Sebenarnya money aja, tapi kalau dipakaikan per P itu artinya real money ya teman-teman. Jadi besok-besok kalau ada yang pakai per P itu artinya real. Jadi kalau ada Y per P itu real income kayak gitu. Itu menunjukkan angka yang lebih real ya, sudah sudah mengeliminasi unsur inflasi. Nah, kalau yang di sini adalah suku bunga teman-teman. Nah, kalau yang di sini nanti juga tetap suku bunga dan di sini adalah Y. Nanti yang sebelah kanan ini adalah posisi kurva LM, sebelah kiri itu posisi kurva MS dan MD ya, money supply dan money demand. Tadi kan ini udah sebut bahwa money supply itu kan ditentukan oleh otoritas moneter ya, kalau di Indonesia itu Bank Indonesia, jadi dia nggak dipengaruhi oleh suku bunga. Makanya kurva LM itu modelnya dia jadi vertikal kayak gini teman-teman, nggak menurun atau naik karena dia ya nggak dipengaruhi oleh suku bunga. Ini adalah money supply gitu ya. Nah sementara kalau money demand sendiri ya teman-teman pasti udah tahu ya, kalau dilihat dari sini tadi kan di sini ada sumbu R doang ya. Nah di sini M per P ini bisa dua ya teman-teman ya, permintaan uang atau penawaran uang, money pokoknya. Ini kalau kita lihat hubungannya negatif kan dengan si R, maka nanti kurva demand, kurva L aja ya nanti kan dia sebut itu permintaan uang itu jadinya kayak gini ya. Nah ini kita boleh sebut sebagai kurva L1. Nah dari sini tuh kita udah bisa bilang bahwa bakal ada titik keseimbangan ya kan. Di sini titik keseimbangan yang menunjukkan korelasi antara jumlah uang yang ditransaksikan dengan suku bunga ya. Misalnya kita sebut aja ini adalah R1. Nah selanjutnya di kondisi R1 berarti kalau misalnya kita mau buat titik-titik ke sini ya, kurang lebih di sini R1-nya, pasti di kondisi itu ada jumlah pendapatan nasional ya, jumlah output yang dihasilkan sebesar titik tertentu ya, kita nggak tahu. Anggap saja misalnya nilainya sebesar Y1. Jadi di kondisi awal kita bisa membuat satu titik saat pemerintah masih menetapkan MS-nya ya. Yang merah ini adalah money supply ya, kayak gitu. Nah terus kalau misalnya kondisinya kemudian terjadi perubahan. Nah perubahannya itu teman-teman diinisiasi oleh perubahan pendapatan nasional. Jadi nanti akan ada delta Y. Jadi ada peningkatan pendapatan nasional. Nah kalau pendapatan nasional berubah, kita lihat tadi dari teorinya tadi nggak bakal berpengaruh ke money supply ya, tapi bakal berpengaruh ke permintaan uang, yang mana tadi korelasinya kita udah bisa bilang kalau Y itu berkorelasi positif. Artinya apa? Nanti permintaan uang itu bakal meningkat apa berkurang nih kira-kira? Ya jawabannya pasti permintaan uang itu akan meningkat ya kan? Karena bisa jadi untuk transaksi dan juga untuk jaga-jaga. Nah kalau misalnya kurva permintaan uangnya, kalau permintaannya meningkat, kurvanya nanti bakal bergeser ke kanan. Jadi nanti bakal ada kurva L atau permintaan uang yang baru nih. Misalnya kondisinya di sebelah kanan ya, kanan yang awal. Jadi katakanlah ini, warnanya dibiruin aja kali ya. Iya, seperti ini. Ini adalah kurva L yang baru ya. Permintaan uang yang baru karena ada peningkatan pendapatan nasional. Nah dari sini kita bakal bilang, oh berarti ada titik keseimbangan yang baru ya kak di sini. Oke, ada titik keseimbangan baru di titik ini. Katakanlah ya, kalau dari sini kan jumlah uangnya bakal tetap sama ya. Money yang tertransaksikan tetap sama, tetapi R yang ada di pasar itu akan berubah. Jadi dari R1 ke R2 kita bisa bilang ini terjadi peningkatan suku bunga. Nah kalau gitu R-nya jadi akan ada perubahan di sebelah kanan nih. Jadi ada R2. Lalu kemudian kalau Y gimana kak? Nah tadi dari ceritanya nih teman-teman, kita udah bilang bahwa ada perubahan Y dan tadi Y-nya itu meningkat. Maka kalau misalnya anggaplah Y1 starting point-nya di sini ya pasti kalau meningkat di sebelah kanannya ya. Anggap aja di sebelah sini ya. Kita nggak ada informasi lebih lanjut tentang berapa angkanya, ya udah. Pokoknya di sebelah kanan Y1 lah. Dan dari situ nanti kita buat titik-titik lagi yang menghubungkan antara R2 dengan Y2. Ya, seperti ini kita punya titik yang baru di titik ini, tinggal kita tarik satu garis yang menghubungkan kedua titik ini. Aduh, ini harus yang ini kali ya. Ya seperti ini, dan inilah yang kita sebut di ekonomi sebagai kurva LM. Ya, jadi dia menunjukkan korelasi antara R suku bunga dengan Y pendapatan nasional atau output
di pasar uang ya, dan korelasinya itu positif ya, trennya positif. Kalau R meningkat, Y-nya juga bakal naik. Lebih simpel dibandingkan kurva IS yang kemarin ya, yang harus pakai banyak kurva. Nah, terus kalau misalnya ada yang nanya lagi, ini bisa berubah nggak sih Kak? Bisa bergeser atau bergerak? Ya, of course dia bisa berubah. Dan kalau di ekonomi yang bisa mempengaruhi perubahan kurva LM itu adalah kebijakan moneter ya, kan ini pasar uang ya kan, jadi pasti sektor moneter. Jadi kalau IS itu kebijakan fiskal, nah ini dipengaruhi oleh kebijakan moneter. Kalau di Indonesia dibuat oleh Bank Sentral ya, Bank Indonesia. Nah misalnya kebijakan moneter itu dibuat kasusnya kayak apa ya, contohnya kata pemerintah jumlah uang beredar atau money supply itu dibuat menurun. Jadi kalau money supply menurun, apa kabar tuh Kak? Nah pasti ada efeknya ya. Coba kita gambar dulu kondisi yang akan terjadi. Jadi mungkin karena misalnya lagi inflasi kan. Kalau lagi inflasi kan pasti diambil kebijakan moneter yang sifatnya kontraktif ya. Yang akan mengurangi jumlah uang beredar. Ya karena kalau terlalu banyak uang dibandingkan barang itu berbahaya ya. Ini real money dan ini adalah suku bunga. Nah, jadi misalnya kita kondisi awalnya katakanlah di sini ya. Ini adalah money supply kita di awal sebelum ada perubahan kebijakan ya. Lalu kita punya permintaan yang L ya. Seperti ini. Nah, nanti kita bakal punya titik keseimbangan pertama kan. Aduh ya Allah. Ini kalau tarik seperti ini adalah R1 ya. Tentu saja kita harus buat kurva yang di sampingnya lagi ya. Ya sama kalau yang ini adalah Y. Ups. Itu adalah Y ya. Kalau ini adalah R. Nah, di sini juga R-nya misalnya kan di sini ya R1 ya. Nah, untuk Y kita nggak tahu jadi asumsiin di sini aja misalnya. Y1 ya. Ini Y tertentu lah ya. Nah, dari sini pemerintah cuma bilang money supply akan dikurangi. Nggak ada informasi tentang perubahan pendapatan nasional ya. Jadi pendapatan nasional outputnya itu nggak terjadi perubahan. Nah jadi tadi kalau misalnya MS-nya dikurangi, maka pasti kurva money supply itu bakal bergeser ke kiri dong ya. Jadi harus ingat teman-teman ya, kalau dia bertambah bergesernya ke kanan, kalau berkurang bergesernya ke kiri. Jadi kalau si kuning tadi ini adalah MS1 nih ya. Kalau kita membuat kurva yang baru ya dibuatnya sebelah kiri. Dan tetap kurvanya harus vertikal kayak gini ya, karena nggak dipengaruhi oleh apa sih nih, suku bunga ya, money supply yang kedua. Nah kalau permintaan uang nggak ada perubahan karena yang lain, variabel lain nggak ada perubahan, cuma ada money supply yang dikurangi, bakal ada titik keseimbangan yang baru di sini kan. Nanti akan menciptakan perubahan suku bunga menjadi R2. Ya dan disinilah kita bisa bilang oh ada R2 ya, kayak gitu. Terus apa kabar dengan Y Kak? Nah Y-nya itu nggak ada informasi, berarti Y-nya masih konstan kayak gitu. Di titik yang sini. Nah kita nggak mungkin bikin LM kayak gini, jadi dari sini itu kita bisa bilang bahwa oh ternyata LM yang pertama itu tetap di sini. Nanti kalau misalnya ada perubahan jumlah uang beredar, LM-nya itu bukan bergerak, tapi bergeser. Jadi ada kurva LM yang baru. Ya kalau misalnya kita juga paham konsep ya, yang bisa menyebabkan perubahan pergerakan kurva LM itu adalah ya kalau misalnya dia ada perubahan pada Y. Nah ini nggak ada perubahan nih pada Y kayak gitu. Ini LM1 tadinya, lalu setelah ada money supply dikurangi menjadi LM2. Jadi nanti kurva LM-nya bakal bergeser ke kiri atas ya. Ya ke atas ya. Nah sekali lagi Y-nya nggak ada perubahan teman-teman ya, kayak gitu. Ya nanti kalian sisa boleh buatin kalau misalnya kebijakan moneternya ekspansif ya, berarti money supply ditambah, maka akan terjadi perubahan yang kebalikannya ya, kurang lebih kayak gitu. Ya kan dia rasa untuk ILM, kurva LM curve ini nggak sulit ya, cukup seperti ini aja. Dan nantinya IS dan LM itu akan bersatu ya, mereka akan menunjukkan keseimbangan di dua pasar sekaligus, pasar uang dan pasar barang, dan itu nanti juga akan melahirkan kurva yang kita sebut sebagai aggregate demand. Insya Allah kalau ada kesempatan yang lain kan dia akan mencoba untuk buat lagi kurva tentang AS dan AD ya, aggregate demand dan aggregate supply di materi makro ya, kayak gitu.
Itu aja, thank you udah nonton dan thank you udah mensupport Kanidia dengan cara berdonasi. Yang mau ikutan kelas November, insya Allah masih ada waktu karena kelas akan dimulai pekan depan. Thank you udah nonton, sehat selalu PDS dan jangan lupa bersyukur. Alhamdulillah. Sampai jumpa di video Kanidia yang lain. Assalamualaikum.